Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qaidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan tahmid sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada perkenannya juga kita bisa bertemu kembali di tempat yang mulia ini pada waktu yang penuh rahmat, yang penuh berkat. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas dan amal ibadah kita walaupun sedikit tapi berkelanjutan akan menjadi sebab untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan berkatnya di dunia dan di akhirat kelak, sehingga kita boleh berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para sahabat dan juga orang-orang saleh insyaallah. Meneruskan lagi bacaan kita dalam surah An-Naml, di mana kita sudah sampai di ayat yang nomor 67, yaitu berkaitan dengan apa yang diucapkan, apa yang dipercayai, apa yang diimani oleh orang-orang kafir ketika itu, yaitu khususnya orang-orang musyrik Mekah. Dan kita sudah kasih tahu bahwa ayat ini atau surah An-Naml yaitu surah yang diturunkan di kota Mekah. Jadi orang-orang kafir tersebut mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi menyuruh mereka untuk beriman kepada Allah, untuk beriman kepada hari kiamat. Mereka menyeru untuk keingat kepada hari kebangkitan, adanya surga, adanya neraka. Nah, mereka ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون." Jadi orang-orang kafir, وقال الذين كفروا, yaitu orang-orang yang tidak beriman, mereka dikatakan kafir karena mereka menyembunyikan, mereka menutupi yang hak, menutupi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu petani di dalam bahasa Arab juga disebut kafir. Nah, petani bahasa Arabnya kafir. Sebagaimana di dalam ayat yang disebutkan yu'jibuz zurra. Di sana ada kuffar. Karena apa? Karena mereka menyembunyikan benih di dalam tanah. Nah, jadi mereka sebutnya kafir juga. Orang siapa? Orang-orang para petani tersebut. Karena menyembunyikan benih di dalam, dan juga kafir juga ada sebuah merek daripada merek obat, obat namanya obat kafir katanya. Itu ya sebutnya. Jadi di sini dikatakan orang-orang kafir tersebut berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aiza kunna turaban?" Apakah apabila kita telah menjadi tanah, dikubur, turab menjadi turab. Nah, ini tanah, kubur begitu. Jadi kita sudah ada di dalam tanah, menjadi tanah, sudah tidak kelihatan apa-apa lagi, bercampur dengan tanah, sudah menyerupai dengan tanah, turab. Di turab. Seorang sahabat namanya Abu Turab. Ada sahabat Nabi namanya Abu Turab. Siapa itu Abu Turab? Bapaknya tanah. Bapaknya tanah siapa? Ini adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dipanggilnya oleh Nabi Abu Turab. Suatu hari Sayyidina Ali biasa suami istri berkelahi sama Fatimah. Akhirnya Sayyidina Ali tidur di masjid, nggak tidur di rumah. Kan rumahnya dekat, memang sandar dengan masjid Nabi. Akhirnya Sayyidina Ali tidurlah di mana? Di masjid. Nah, malamnya Nabi Muhammad datang kepada
Sayyidina Ali. Dipanggil Sayyidina itu, ya Abu Turab, wahai bapak tanah. Ini karena apa? Dia mungkin tidurnya di masjid, kan dulu nggak ada karpet, nggak ada apa cerita-cerita. Di masjid itu semuanya karpetnya atau dibikin dari apa? Dari pelepah korma, dari apa yang ada di masjid. Nah, dibangun dalam keadaan penuh dengan tanah. Makanya dipanggilnya Abu Turab, Sayyidina Ali. Orang kafir mereka mengatakan kalau kita sudah menjadi tanah, sudah nggak ada apa-apa lagi, tulang belulang kita sudah tidak ada, semuanya menjadi tanah. Ya, dikatakan seperti begitu. Bagaimana katanya? Dan juga nenek moyang kami yang dulu-dulu, yang mereka kan orang-orang Quraisy, mana nenek moyang mereka yang dulu-dulunya? Kata, apakah kami akan dikeluarkan dari kubur? Sedangkan nenek moyang kami yang dulu-dulu sampai sekarang juga nggak ada yang dikeluarkan dari kubur. Semuanya sudah binasa, hilang sama dengan tanah. Bagaimana mereka akan dikeluarkan? Jadi dengan pengertian bahwa mereka ini tidak beriman kepada hari kiamat atau hari kebangkitan, dan mereka mengatakan laqad wa'idna hadza nahnu, kami telah diancam dengan seperti ini, bahwa nanti kita akan dibangkitkan, adanya hari kiamat. Kami telah diancam seperti begini, dan juga nenek moyang kami juga begitu, sudah diancam sebelum ini dengan kata-kata bahwa kita akan dibangkitkan semula, kita akan pergi ke padang mahsyar, dikumpulkan, kemudian akan ada surga, akan ada neraka. Kami dijanjikan, diberi ancaman itu semuanya. Mereka bilang, in hadza illa asatirul awwalin. Ini semuanya hanya dongeng-dongeng belaka. Ini semuanya hanya cerita-cerita dongeng saja, tidak ada kebenarannya. Kita pernah sebut kalau di dalam Al-Quran ada perkataan asatirul awwalin. Asatirul awwalin ini adalah perkataan dari seorang Quraisy yang bernama Nadhr ibni Haris. Nadhr ibni Haris. Nadhr ibni Haris lah yang selalu mengatakan dalam kata-kata perbicaraannya itu asatirul awwalin. Apa yang dikatakan Muhammad semuanya asatirul awwalin. Ini semuanya dongeng. Enggak ada benar, namanya juga dongeng, cerita tidak benar, cerita khayalan. Itu berkata si Nadhr ibni Haris, yaitu seorang Quraisy yang pernah belajar kitab dari orang-orang Parsi, dari orang-orang Persia. Dia belajar dari mereka, dia ini pergi ke Persia, belajar di sana, di kawasan Irak. Dia belajar orang-orang yang di sana dan dia membaca, tahu cerita-cerita tentang orang-orang yang terdahulu. Makanya dia mengatakan ini ada semuanya dongeng. Nah, kata siapa? Kata orang-orang, khususnya kalau sudah sebut asatir, maka ia adalah kepada si Nadhr ini, Nadhr ibni Haris, musuh bebuyutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka tidak percaya itu. Nah, mereka tidak percaya tentang kebangkitan hari kiamat. Padahal di Quran kalau kita lihat sudah dikasih tahu kepada kita bahwa memang akan terjadi kebangkitan tersebut. Bahkan sudah ada buktinya. Sudah ada bukti di dalam Al-Quran. Dan kita mau semua yang diucapkan di dalam Al-Quran ini, dikatakan dalam Al-Quran adalah benar, hak, tidak batil, tidak ada kebohongan, tidak ada kedustaan, semuanya adalah benar. Cerita tentang kebangkitan, tentang makhluk Allah yang sudah binasa, yang sudah hancur, dihidupkan kembali, itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Au kalladzi marra ala qaryatin. Nah, dikatakan oleh Al-Quran. Atau seperti ada dua kisah yang memberitahukan kepada kita bahwa yang mati itu dihidupkan lagi. Dilihat dengan mata kembalian sendiri. Orangnya, manusianya sudah mati, binasa. Tapi akhirnya dilihatkan kepada orang ini kehidupan tersebut, kembali hidup. Itu ada di dalam Al-Quran diceritakan. Artinya kalau kita percaya kepada itu. Yang tidak percaya itu dibuktikan. Jadi ayat ini mengatakan, atau kisahkan kepada mereka wahai Rasulullah tentang apa yang terjadi dengan seorang lelaki. Yang mana lelaki ini marra ala qaryah, lalu di sebuah negeri. Nah, di sebuah wahiyya khawiyatun, negeri tersebut sudah porak-poranda, sudah hancur binasa. Rumah-rumahnya sudah berantakan,
rumah-rumah hancur, pohon-pohonnya sudah tidak ada semuanya. Khawiyatun ala urushiha. Di genteng atau bumbung-bumbung rumah sudah berantakan sudah. Akhirnya ketika dia melalui negeri tersebut dikatakan negeri Palestina, yaitu Baitul Maqdis. Dikatakan tempat tersebut adalah Baitul Maqdis. Yang orang lelaki tersebut adalah Nabi Uzair. Nabi Uzair. Jadi Nabi Uzair lalu di Baitul Maqdis ini. Sesudah Baitul Maqdis diporak-porandakan, dihancurkan oleh tentara Nebukadnezar. Ketika Nebukadnezar memerangi, menghancurkan, membinasakan Baitul Maqdis. Karena mereka mau membunuh atau mau memerangi dan membinasakan orang-orang Bani Israel yang beragama Yahudi. Yahudinya artinya Yahudi Tauhid waktu zaman itu. Karena yang zaman itu ada Yahudi dengan agamanya agama Islam sebenarnya, tapi mereka berbangsa Yahudi, agamanya agama Islam. Jadi dibinasakan oleh Nebukadnezar, sehingga ketika itu Kalilawar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Tuhan, berikanlah aku kekuatan supaya aku bisa membawa tentara-tentara Nebukadnezar ini untuk dibuang ke laut. Dia Kalilawar berdoa seperti begitu, supaya dia diberikan kekuatan bisa melawan tentara Nebukadnezar yang telah membinasakan bangsa Yahudi yang beragama Islam ketika itu. Karena mereka peperangan. Maka dari itu orang-orang Yahudi sekarang kan mereka punya jagoan mereka. Jagoan mereka yang namanya apa? Batman. Batman itu dari cerita Kelelawar itu. Kelelawar yang mau membantu Yahudi ketika peperangan dengan Nebukadnezar. Jadi Nabi Uzair lalu di sana. Dilihat ini semuanya sudah hancur, sudah porak-poranda. Anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah akan menghidupkan semula ini semuanya? Ya kan, yang sudah bagaimana? Katanya Allah akan menghidupkan lagi, membangunkan makhluk-makhluknya. Sekarang yang sudah seperti begini, itu juga bukti bahwa walaupun waktu itu bangunan-bangun tingginya sudah ada, sudah dibangun, tapi semuanya hancur, porak-poranda, artinya nggak ada apa-apa lagi lah sekarang. Seperti kita juga bangunan-bangunan yang besar ini, misalnya nanti terjadilah, misalnya seperti corona ya, seperti sekarang, akhirnya hancur, nggak ada apa-apanya nanti ini. 10, 15 tahun atau 30 tahun ke depan, hancur semuanya, ya kan? Ininya juga begitu. Jadi anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha, mana bisa Allah menghidupkan ini? Fa amatahullahu mi'ata am. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikannya selama 100 tahun. Dia ngomong gitu, bagaimana ini mau dihidupkan? Akhirnya Allah mematikan dia selama 100 tahun. Ketika bangun, kam labista, berapa lama kamu tidur? Ketika bangun, katanya Nabi Uzair berkata, labistu yauman au ba'da yaum. Aku tidur mungkin hanya separuh, sehari atau separuh. Karena dikatakan dia melihat itu waktu pagi, ketika dia dibangunkan dia waktu sore. Makanya dia pikir mungkin sehari atau setengah hari. Saya tidur setengah atau setengah hari. Akhirnya dikatakan kepada Uzair, bal labista mi'ata amin. Tidak, engkau di sini mati, tidur di sini selama 100 tahun. Bukan sehari atau setengah hari, 100 tahun ini, 100 tahun, bukan 100 hari. Ini 100 tahun, berarti berapa? 3.600 atau 36.000 hari ya? 36.100 tahun itu. Dia dimatikan seperti gitu. Fanzur ila ta'amika lam wa syarabuka lam yatasanna. Lihat itu kepada makanan dan minuman kamu tidak berubah. Kamu mati 100 tahun. Makanan dan minuman yang dibawa ketika itu masih hidup, masih seperti biasa. Lam yataghayyar, lam yatasanna katanya. Tidak berubah, masih ada.
Nah, di sananya nasi katoknya, air bandungnya masih ada, nggak berubah itu. Di depannya seperti begitu, nggak ada perubahan. Sudah 100 tahun. Tetapi lihat kepada kamu punya keldai. Panzur ila himarika. Lihat kepada keldai kamu. Keldai kamu sudah nggak ada. Keledai kamu sudah menjadi abu. Sudah menjadi tulang belulangnya sudah berantakan. Tidak ada. Lihat dibedakan. Allah kasih tahu ke dia. Makanan minuman masih sempurna, tetapi keledainya sudah hancur. Sudah bersatu dengan tanah. Semuanya sudah tidak ada lagi keledainya. Pertama sekali ketika dibangunkan memang apa yang dilihat matanya dulu. Matanya, kan ketika matanya dibangunkan tersebut dilihat semuanya. Datang tulang-tulang dia, tulang masuk, dapat dagingnya, rambut semua ada di matanya supaya melihat itu semua. Melihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu barulah dilihat. Semuanya ada keledai kan misalnya begitu. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Uzair, pertamanya tulang-tulangnya dikumpulkan. Tulang keledai dikumpul, apa terjadi, ada badan, tangannya semua sudah ada. Sesudah itu datang dengan dagingnya. Habis dagingnya akhirnya kulit dan bulu semuanya ada. Dilihat. Nabi Uzair melihat itu semuanya. Untuk memperlihatkan kepada Uzair bahwa ada kebangkitan, bahwa ada kehidupan sesudah kematian tersebut. Nah, orang kafir ini tidak percaya itu. Tidak percaya kepada kebangkitan. Padahal sudah diceritakan di dalam Al-Quran bahwa ada kebangkitan tersebut. Kisah keduanya yaitu tentang Nabi Ibrahim. Tetapi kita di sini Allah Subhanahu wa taala selepas mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka tidak iman kepada hari kiamat, tidak beriman kepada kebangkitan. Ada apa? Ada yang lucu kah? Jadi asatirul awalin, maka katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Orang Quraisy kan ngomongnya gitu, kami enggak percaya kepada kebangkitan. Apa yang kamu bilang ada kebangkitan, kami tidak percaya. Nenek moyang kami, kamu sudah katakan mereka tidak hidup. Mati aja, nggak ada yang hidup lagi. Sekarang kami tidak. Maka dari itu katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, siru fil ard, jalan-jalanlah di muka bumi. Jalan-jalanlah di muka bumi. Siru fil ard, di muka bumi. Artinya orang-orang Mekah ketika itu jalan-jalannya di muka bumi, di mana saja ada dekat di sana. Kalau kita lihat khususnya orang-orang Mekah, mereka perjalanannya ke utara dan juga perjalanannya ke selatan, ke Syam dan ke Yaman. Nah, dalam perjalanan tersebut kamu perhatikan di sana. Apa yang ada? Fanzuru. Perhatikanlah bagaimana akibat hukuman kepada orang-orang yang berdosa. Kamu lalu dari Mekah pergi ke Syam dan lalu di Madain, yaitu di negeri kaum soleh. Bagaimana kamu lihat di sana ada bangunan-bangunan yang indah, yang bagus, tetapi tidak ada penghuninya, sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di situ kisah tentang Nabi Soleh dan kaumnya. Allah telah menghukum mereka. Kamu perhatikan itu. Terus kamu jalan lagi ke sebelah timurnya, kamu lihat ada kota Madian. Kota Madian di mana di situ adanya Nabi Syuaib dan kaumnya. Bagaimana dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kaum tersebut. Perhatikan, kamu terus lagi ke utara, ke kawasan Palestina, jumpa di sana dengan Laut Mati. Di Laut Mati di situ bekas adanya Sodom dengan Nabi Lutnya. Bagaimana Allah membinasakan mereka. Perhatikan oleh kamu. Kalau kamu jarang berjalan ke utara, kamu pergi berjalan ke selatan, pergi datang ke Hadramaut. Di Hadramaut kamu lihat bagaimana di sana ada bekas daripada Nabi Hud dan kaumnya, kaum Ad tersebut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Unzuru, jalan ke sana cari.
Nah, dengan memperhatikan apa yang terjadi kepada orang-orang yang berdosa tersebut. Itu untuk mencari iktibar, mengambil iktibar pengajaran dari kaum-kaum yang sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita memang sebagai galakan dari Allah, seruan dari Allah, kita memang suruh jalan-jalan. Jangan diam di negeri sendiri, jangan diam di tempat sendiri, suruh jalan. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Allah menciptakan bumi ini semuanya, jalan-jalanlah kalian di ujung-ujungnya, pergi sana. Makanya Rasulullah bersabda kan, kalau kamu mau sehat, kamu bepergian, melancong. Pergi melancong sana, pergi melancong sini, itu salah satu perintah Rasulullah itu. Dan juga perintah Al-Quran untuk jalan-jalan. Tapi sekarang jangan. Masih ada SOP sekarang ini, masih ada SOP. Harus pergi swab, harus pergi apa, jangan dulu sekarang. Sabar kita yang ada. Padahal jalan-jalan, pergi ke sana berlancong itu adalah perintah Quran dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Safiru, berjalanlah. Di sini famshu fi manakibiha, Al-Quran mengatakan begitu. Tapi untuk mengambil iktibar, lalu di tempat-tempat yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya ingat kepada akhirat. Maka dari itu sesudah diberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Muhammad sebagai pelipur lara, sebagai kabar gembira untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana berhadapan dengan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir tersebut yang tidak beriman kepada akhirat, sehingga mereka melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pelipur lara sebagai untuk supaya senang hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersedih. Allah berfirman, wala tahzan alaihim, dan janganlah engkau bersedih, jangan engkau merasa susah hati terhadap mereka. Mereka memang seperti begitu. Yang dia katakan, mereka akan melakukan apa saja terhadapmu karena mereka tidak beriman kepada kamu. Maka mereka mau selalu menentang engkau. Maka wala tahzan, jangan bersedih. Jangan bersedih terhadap mereka. Dan juga wala takun fi dhaikin, jangan merasa sempit hati kamu. Biasakan hidup di dunia ini dikatakan sebagaimana dikatakan syair Arab. Syair Arab ada mengatakan, wallahi ma daqad dunya bi ardiha walakinna akhlaqar rijali yadiqu. Itu syairnya. Demi Allah, dunia ini, bumi tidak akan sempit karena tanahnya, karena luasnya. Dunia tidak sempit karena luasnya. Tetapi yang membuat sempit apa? Budi pekerti manusia. Luas dunia, tapi kita ada musuh di depan, sempit. Ya kan? Luas di dunia gitu. Tapi kita punya satu musuh di sana, menjadi sempit. Mau lewat sana, atau misalnya dunia seperti begini, kita punya hutang sama orang lain. Kita mau di sana, ada si fulan. Dia nggak mau jalan ke situ. Akhirnya cari jalan yang lain. Itu sempit. Jadi bukan karena luas buminya yang sempit, bukan. Tetapi karena akhlaqur rijal, pekerti manusia. Di sana ada luas yang ada musuh, ada apa. Akhirnya kita menjadi sempit dunia itu. Yang tersebut. Maka dikatakan sini, wala takun fi dhaikin. Jangan kamu merasa sempit, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang musyrik tadi. Mereka melakukan tipu daya. Kan kalau dilihat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, bagaimana tidak sabarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tidak tabahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua di depannya adalah musuhnya. Kecuali yang beriman kepada Nabi, sahabat kan hanya beberapa orang saja. Dari kota Mekah yang begitu besar, kawan Nabi, sahabatnya hanya beberapa orang.
tetapi yang lain semua musuhnya. Bahkan tetangga Rasulullah adalah musuhnya. Sebelah rumah Nabi, rumah Khadijah adalah Utbah ibn Amir, musuh bebuyutan. Di depannya rumah pamannya Abu Lahab, musuh bebuyutan. Jadi bagaimana lihat? Kita bayangkan saja gitu, kita ngebayang nih. Nah, kita ada rumah, tetangga kita ini musuh kita. Bagaimana itu? Ya kan? Hidupnya nggak tenang. Takut dibuat apa. Memang betul kan? Dikatakan oleh Utbah Amir itu, keluarganya sama istrinya, Nabi Muhammad ini setiap hari dikasih duri rumahnya. Juga di kotoran-kotoran. Di rumah Nabi Muhammad SAW. Lihat keadaannya seperti begitu. Bagaimana tidak sabar dan tabahnya Rasulullah SAW. Karena sudah ada didikan dari Allah. Salah satunya ini kan, wala tahzan, jangan kamu sedih. Takun fidaikin, dalam keadaan sempit, jangan kamu rasa itu. Semuanya kamu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka ini yang kurun, membuat tipu daya. Mimma yang kurun, kamu jangan sedih. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ini disebutkan. Mereka membuat tipu daya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas tipu daya. Dan sebaik-baik yang membalas tipu daya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajilan ajilan, segera atau lambat, cepat atau lambat mereka akan mendapatkan balasannya tersebut. Mimma yamkuru. Mereka berkata juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka berkata kepada engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan janjimu itu? Kamu bilang, kalau kami menentang Allah, kami akan dihukum. Kalau kami menentang Allah, kami akan diazab. Kapan itu akan datang? Oh, mereka nantang itu. Mereka nantang. Padahal mereka tidak, karena mereka tidak beriman. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengecilkan azab secara langsung ketika itu juga. Karena semuanya adalah bimikdar. Ada batasan-batasannya. Allah menentukannya. Misalnya mereka minta, ayo kasih kepada kami azab. Mana azab? Tapi Allah bilang, enggak, azabnya nanti tanggal 1 Januari tahun 2022. Enggak akan ada, sampai sekarang enggak akan dikasih azabnya nih. Tunggu nanti 1 Januari 2022. Pas 2022, tanggal 1 Januari, sebelumnya mereka dalam keadaan senang-senang, mereka dalam keadaan yang kenikmatan menurut mereka dalam keadaan yang gagah, yang hebat. 1 Januari datang, bup, dihukum tanpa diminta, diminta. Kenapa? Memang sudah ditetapkannya tanggal 1 Januari itu. Sekarang mereka minta azab sekarang, turunkan azab sekarang. Mereka nangisnya nangis darah. Kalau belum waktunya nggak dikasih, azabnya belum datang. Azabnya nanti datangnya tanggal 1 Januari, tunggu. Itu saja. Nah, kenapa? Semuanya telah ditetapkan. Ada batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang demikian. Makanya kata dulu kan Nabi Nuh 950 tahun selalu kaumnya meminta kepada Nuh, wahai Nuh, kapan ini azab? Wahai Nuh, kapan siksaan ini? Mana janji kamu? Katanya kami menentang kamu, Allah akan mengazabkan. Kami tunggu. Mana belum? Nabi Nuh belum. Sabar saja Nabi Nuh, belum waktunya. Karena apa? Semua Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan likulli syai'in ajalun. Segala sesuatunya ada ajalnya, ada waktunya. Enggak akan tetap sekarang. Yang dikatakan kamu minta sekarang, tidak, karena sudah ditetapkan pada waktu yang tertentu. Begitu juga Ad, kaum Ad meminta kepada Hud, mana hukumannya? Apa dikatakan kistan minas sama, mana kamu janji akan turun hukuman dari langit? Enggak ada apa-apa, belum ada. Sampai akhirnya sudah waktu sampainya baru turun. Nah, apa yang mereka inginkan berlaku. Itu semuanya ada. Makanya mereka bilang kepada Nabi dan juga nabi-nabi sebelumnya, kamu menjanjikan kami akan mendapatkan hukuman. Mana hukuman tersebut? Mana azab tersebut? In kuntum shadiqin. Seandainya kalian adalah termasuk orang-orang yang benar, bercakap benar. Mana?
Kami tantang itu semuanya. Jangan merasa sombong dengan kehidupan yang mereka miliki tersebut. Karena semuanya adalah ditentukan oleh Allah. Maka dari itu Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk berkata kepada mereka, "Qul asa an yakuna radifa lakum ba'dul ladzi tasta'jilun." Mereka minta kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, mana janji itu? Mana hukuman itu? Mana azab itu? Kalau kamu betul-betul orang yang berkata benar, katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, mungkin boleh jadi asa an yakuna radifalakum. Mungkin boleh jadi ya dekat, sudah dekat dengan engkau. Apa yang telah dijanjikan kepada engkau, kepada kalian, yang mana kalian mau terburu-buru, mau menyegerakan hukuman tersebut. Mungkin sebagiannya sudah dekat, sudah hampir kepada kamu, tapi kamu tidak rasa. Kamu tidak rasa janji tersebut dari Allah, kamu tidak merasakannya. Tastajilun, maka dikatakan ayyakuna radifalakum. Radifalakum ini dekat. Dalam hadis ada disebutkan, Ibnu Abbas berkatakan, kuntu radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pada suatu hari berada di dekat dengan Nabi, yaitu di belakang onta Nabi. Di belakang onta. Jadi kan onta kan ada yang di atas, ada yang di bawah, yang di belakang. Yang di atas nunggangnya, yang di belakang dibonceng. Ya kan, seperti motor juga, motor ada di depan, ada di belakang. Ada boncengan, ada yang membonceng, begitu. Onta juga begitu. Ini kata Ibnu Abbas, kuntu radif. Di belakang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada disebut. Nabi karena itu onta yang ada tempatnya tersebut, karena sebenarnya Nabi tidak mau ada orang yang yang jalan di belakang Nabi. Nabi Muhammad itu kebiasaannya, dia tidak mau, baginda tidak mau ada orang yang di belakang Nabi. Kalau Nabi ada orang belakang Nabi bilang, jalan di sini, kanan atau di kiri. Atau kamu mau di depan, tapi nggak pernah mengizinkan ada yang jalan di belakang. Di belakang Nabi. Kenapa Nabi tidak mengizinkan orang-orang jalan di belakang Nabi ini? Karena apa? Utruku zahri lil malaikah. Aku memberikan belakangku untuk malaikat. Maka dari itu Nabi kalau berjalan di belakangnya diikuti oleh malaikat. Itu makanya Nabi bilang, kalau yang belakang jangan ada orang yang di belakangku. Aku menyimpan yang belakang ini sebagai malaikat tadi. Kiri kanan boleh. Makanya Nabi kalau bersama dengan sahabat ini jalan di kiri dan di kanan. Tidak ada yang jalan di belakang. Karena Nabi memberikannya untuk malaikat. Jadi radifa, dekat. Dan kalian mau mensegerakannya, sebetulnya mungkin dekat. Sebagiannya. Hanya kamu tidak rasa. Kamu tidak merasakan bahwa itu adalah akan datang hukuman kepada kalian. Makanya 9 orang yang membunuh onta Nabi Soleh tersebut, sehingga kaumnya sudah ada di sana, mereka masih bersenang-senang dan mereka minta kepada Nabi Soleh, mana hukuman tersebut? Akhirnya Nabi Soleh, unzur salah satu ayam, tunggu 3 hari. Tunggu tiga hari karena sudah betul-betul sudah klimaks. Makanya Nabi Soleh berkata, tunggu 3 hari. Nanti sudah 3 hari akan datang azab tersebut. Makanya 3 hari, kejadiannya hari Rebo. Yang pertama mereka berubah hari Kamis, hari Jumat dan hari Sabtu. Hari Minggu binasa semuanya. Itu semua ditentukan. Sudah waktunya, sudah sampai klimaks. Maknanya sudah ajalnya. Sudah ajalnya sampai seperti begitu. Maka katakan mungkin dekat radifa. Dekat kepada kamu sebagian daripada yang kalian segerakan. Hanya kalian tidak merasakannya atau tidak sadar bahwa hukuman tersebut adalah telah sampai kepada kalian. Karena apa? Karena wa inna rabbaka lazu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Tuhanmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah yang mempunyai kurnia. Fadl. Fadl di sini kepada semua manusia.
Hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli, biasa kalau kita tuliskan di rumah ada ayat Al-Qur'an sebagai menunjukkan kita bersyukur kepada Allah. Ini adalah kurnia Tuhanku. Hadza min fadli rabbi, sebagian daripada kurnia daripada Tuhanku. Maka dikatakan inna rabbaka, wahai Rasulullah, Tuhanmu ladu fadlin, mempunyai kurnia terhadap manusia yang dibagi-bagikan kepada manusia. Selagi hidup, siapapun orang itu, muslimnya, kafirnya, anak kecilnya, orang dewasanya, perempuannya, lelakinya, selagi masih hidup, dia akan dapat kurnia dari Allah. Dia akan mendapatkan rizkinya. Mau banyak, mau sedikit, itu Allah yang menentukannya. Orang-orang bukan Islam dapatnya banyak, itu Allah menentukan. Orang-orang Islam dapatnya sedikit, itu Allah menentukan. Itu karena apa? Dzu fadlin. Allah Subhanahu wa taala mempunyai karunia tersebut yang diberikan kepada manusia. Sayangnya kebanyakan manusia walakinna aktsarahum la yashkurun. Manusia tidak banyak yang bersyukur. Manusia tidak banyak yang bersyukur. Aktsarahum la yashkurun. Sedangkan orang-orang yang bersyukur ini akan mendapatkan lebih. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsih. Dikatakan siapa yang bersyukur akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Akan mendapatkan dengan kesyukuran tersebut. Karena syukur ini ada sebagai tanda takwa. Syukur adalah sebagai tanda takwa. Takwa adalah tujuan daripada hidup. Hidup kita mesti bertakwa, yaitu dengan beribadah kepada Allah sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Syukur tersebut. Karena takwa adalah an yushkara wala yukfar. Arti takwa tersebut. Salah satunya adalah untuk bersyukur kepada Allah, tidak mengingkarinya, tidak kufur nikmat pada Allah. Tapi kebanyakan manusia la yashkurun, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti akan aku tambahkan nikmatku. Pasti akan aku tambahkan kurniaku, fadli. Tapi manusia tidak. Bukan berarti kalau mereka tidak bersyukur tidak dikasih anugerah. Kalau mereka kufur, tidak bersyukur kepada Allah, Allah tidak memberi mereka kurnia, tidak. Allah tidak janji begitu. Hanya Allah menyebutkan wala in kafartum inna azabi lasadid. Hanya ngomong gitu. Hanya berfirman gitu. Tidak mengatakan kalau kamu kufur kepada aku tidak beri kamu rezeki. Aku tidak beri kamu kurnia. Tidak, Allah tidak ngomong gitu. Allah hanya berbicara mengatakan inna azabi lasyadid. Azabku adalah sangat perih. Hanya itu saja. Maknanya Mas, walaupun kufur dikasih rezeki, kasih anugerah masih ada. Banyak. Boleh jadi walaupun dalam keadaan kufur. Wa inna rabbaka, karena dikatakan la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Tuhanmu sangat mengetahui apa yang dipendam dalam hati-hati mereka, sudurihim, yaitu di hati atau di dada-dada mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dizahirkan, diperlihatkan oleh mereka. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat mengetahui ma tukinnu suduruhum, dada-dada mereka, dan juga apa yang mereka istiharkan, apa yang mereka perlihatkan. Allah maha mengetahui. Karena wa ma min ghaibatin fis samai wal ard illa fi kitabim mubin. Tidak ada sesuatu yang tidak nampak, yaitu gaib. Yang ada gaib di langit atau di bumi tidak ada. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana semua itu fi kitabim mubin, di kitab atau di dalam buku yang nyata. Semua yang ada di langit dan di bumi semuanya ditulis, sudah ada di kitab yang nyata, yaitu di Lauh Mahfuz.
yang mana Allah perintahkan kepada pena, wahai pena, uktub, tulis oleh engkau. Pena menjawab, apa yang aku mesti tulis wahai Allah? Karena tidak tahu apa yang mesti ditulis. Allah berfirman kepada pena tersebut, uktub ma sayakun, tulis apa yang akan terjadi selepas ini. Sesudah ini kamu tulis, jadi ini, jadi itu, semuanya ada. Ini di dalam kitabim mubin, yaitu di Lauh Mahfuz yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan ada juga di sana bahwa tanggal 8 bulan April tahun 2021 sesudah Isya dari jam 8 sampai jam 10 jamaah Zanjabil akan berkumpul di Masjid Sholihin. Sudah ada ditulis di sana itu. Nah, yang ada karena apa? Fi kitabim mubin, sudah ditulis apa yang ada di sini. Mudah-mudahan itu kita mendapatkan pahala kebaikan daripada yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di fi kitabim mubin. Tidak ada yang tersembunyi. Allah Maha mengetahui yang demikian. Mudah-mudahan mendapatkan kebaikan, keberkatan dari apa yang kita kaji pada malam hari ini. Wallahu a'lam.